Dusun Pojok Alas. Letaknya tersembunyi di sisi selatan lereng Gunung Merapi, dikelilingi ladang jagung, hamparan sawah, dan rimbunan hutan bambu yang tumbuh liar seperti tak pernah tersentuh. Disinilah tinggal seorang gadis muda bernama Rara. Rara hidup seorang diri di rumah panggung kecil peninggalan orang tuanya. Ayahnya dulu penenun kain lurik, sedangkan ibunya tukang jamu keliling. Keduanya meninggal saat letusan Merapi 5 tahun silam. Sejak itu Rara menekuni warisan ayahnya. Dia melakukannya dengan sabar. Duduk di beranda setiap pagi, menggerakkan alat tenun sambil sesekali bersenandung pelan. Meski usianya baru 22, wajah Rara terlihat matang. Alisnya tebal, kulitnya kuning langsat, khas wanita Jawa, dengan tatapan yang dalam namun menyimpan sepi. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Bahkan saat pasar desa ramai pun, dia hanya datang sebentar menjual kainnya, lalu pulang tanpa banyak kata. Warga mulai memberi julukan secara diam-diam, Rara Randu. Karena setiap sore dia sering duduk sendiri di bawah pohon randu alas, yang konon keramat. Letaknya tak jauh dari batas hutan. Beberapa warga yang lewat malam hari pernah melihat bayangan dua orang duduk berdampingan di sana. Tapi kalau didekati, hanya ada Rara seorang diri. Semua berawal dari suatu sore, usai hujan deras mengguyur dusun. Awan gelap masih menggantung di langit dan bau tanah basah menguar dari rerumputan. Rara seperti biasa membawa kain setengah jadi ke bawah pohon randu. Tapi hari itu dia tidak sendiri. Ada seorang lelaki berdiri membelakanginya, mengenakan kain putih dan ikat kepala lurik. Postur tubuhnya tegap, suaranya tenang saat menyapa. Kainmu indah sekali, seperti langit saat senja. Rara terkaget. Kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu di desa ini. Lelaki itu tersenyum. Aku bukan orang desa, tapi aku sering melihatmu dari jauh. Rara terheran, tapi anehnya dia tidak takut. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Jaka. Katanya dia adalah penjaga hutan sebelah. Tapi wajahnya bersih, bahkan terlalu bersih. Tidak seperti petani atau penebang biasa. Kulitnya pucat tapi hangat, matanya tajam dan berkilau keemasan, seolah menyimpan api kecil di dalam bola matanya. Mereka mengobrol lama. Jaka seolah tahu banyak hal tentang Rara. Makanan kesukaannya, cara dia duduk saat menenun, bahkan tentang boneka kayu kecil peninggalan ibunya yang selalu dia simpan di lemari. Rara mulai merasa aneh, tapi ada sesuatu dari Jaka yang membuatnya nyaman, seperti pelindung, seperti rumah. Perasaan yang tumbuh secara diam-diam. Hari-hari berikutnya mereka bertemu lagi selalu di senja hari. Kadang di bawah randu, kadang Jaka tiba-tiba sudah duduk di depan rumah Rara. Dia tidak pernah minta masuk, hanya duduk bercerita lalu pergi sebelum maghrib. Rara yang selama ini merasa sendiri mulai menunggu-nunggu kedatangan Jaka. Dia mulai menenun kain dengan motif-motif baru. Warna hijau jamrud seperti sisik ular, motif melingkar seperti pusaran angin. Tapi malam-malam Rara juga mulai berubah. Dia mulai sering terbangun pukul 2 dini hari, merasa ada yang mengusap lembut rambutnya. Dia mendengar desis kecil dan suara Jaka yang memanggil pelan, Rara. Kadang dia berjalan setengah sadar ke sumur belakang rumahnya dan melihat bayangan lelaki berambut panjang duduk di pinggir sumur, menyenandungkan temang Jawa kuno. Suatu pagi Rara terbangun dan menemukan seekor ular kecil putih melingkar di atas bantalnya. Dia tidak terkejut, justru tersenyum dan menyapanya seperti teman. Kau datang pagi ini, Mas? Ular itu tidak menyakiti, justru menempelkan kepalanya ke tangan Rara seperti mengucapkan salam, lalu meluncur keluar jendela dan menghilang ke dalam hutan. Rara tahu Mas Jaka bukan manusia biasa, tapi dia tidak peduli. Baginya, Jaka satu-satunya makhluk di dunia ini yang benar-benar melihatnya, menghargainya, dan mencintainya tanpa syarat. Di akhir bulan itu, para tetangga mulai membicarakan perubahan Rara. Wajahnya lebih cerah, kulitnya seolah berkilau saat tertimpa sinar bulan. Bahkan kain-kain tenunannya seperti punya aura aneh. Setiap yang membeli merasa hangat dan tenang saat memakainya.
Tapi Rara semakin sering terlihat berjalan ke arah hutan saat senja. Kadang dia membawa bunga melati, kadang dia mengucap mantra halus dalam bahasa kuno yang tidak semua orang pahami. Dan malam itu dia berkata kepada Mas Jaka, "Kalau aku harus hidup bersamamu di duniamu, aku siap." Namun Jaka menatapnya lama lalu menjawab, "Cinta kita butuh pengorbanan, Rara. Tapi aku tidak ingin kau menyesal." Rara hanya tersenyum. Dia tidak tahu bahwa hari-hari damainya akan segera berubah. Sejak malam itu, hubungan Rara dan Mas Jaka semakin erat. Namun semuanya berlangsung secara diam-diam. Jaka selalu datang dalam senyap, tidak pernah muncul di siang hari, tidak pernah masuk ke dalam rumah Rara. Dia hanya duduk di beranda, kadang membawa angin sejuk dan aroma bunga sedap malam. Tiap pertemuan mereka terasa magis. Kadang Jaka membawa tembang Jawa kuno dan menyanyikannya dengan suara rendah dan lirih, seolah membawa Rara ke masa lalu yang tidak dikenalnya. "Kenapa kau selalu datang saat malam, Mas?" "Karena siang milik manusia dan malam adalah waktu untuk kami." Satu-satunya tempat yang bisa mereka sambangi bersama dengan bebas adalah sumur tua di tengah hutan. Sumur yang sudah lama dianggap keramat oleh warga. Letaknya tersembunyi, dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang dan akar besar yang melilit seperti naga tidur. Jaka berkata bahwa sumur itu adalah penghubung antara dua alam. Dan di sanalah saat bulan purnama wujud aslinya akan muncul. Di malam purnama itu, Rara berdiri di tepi sumur sambil membawa bunga kantil putih. Dia sudah menanti sejak sore, tapi Jaka tidak kunjung datang. Angin mulai bertiup kencang. Suara hutan berubah seperti bergema. Daun-daun bergesekan seperti bisikan, dan dari dalam sumur terdengar suara desisan pelan. Perlahan dari balik kabut, naik dari dasar sumur, muncul seekor ular besar berwarna hijau keemasan. Matanya bersinar kuning, sisiknya memantulkan cahaya bulan. Tapi tatapan itu masih sama, hangat dan tenang. "Ini aku, Rara, jangan takut." Rara tidak mundur, justru semakin mendekat. Menatap sosok siluman ular itu dengan mata berkaca-kaca. "Kau selalu datang padaku dengan jujur. Tak ada yang perlu aku takuti." Dan sejak malam itu, hubungan mereka bukan hanya cinta, tapi sebuah perjanjian. Jaka membawa Rara masuk ke dalam pusaran alamnya. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menunjukkan sekilas. Dunia di balik sumur itu adalah tempat yang hening, damai, penuh cahaya kehijauan yang berpendar seperti lumut bercahaya. Tapi di sana Rara tidak bisa bernapas lama-lama. Jaka memegang tangannya dan membawanya kembali ke dunia manusia sebelum semuanya terlambat. Lalu dia berkata, "Jika kau ingin terus bersamaku dan cinta kita tetap hidup, ada 3 pantangan yang harus kau patuhi. Pertama, jangan pernah menceritakan tentangku kepada siapapun. Sekali kau bercerita, kau akan mengundang bahaya bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Lalu, jangan pernah membawa benda dari alamku ke dunia manusia. Barang itu akan mengusik keseimbangan. Terakhir, jangan pernah menginjak batu hitam di ujung hutan. Itu adalah batas dunia. Jika kau melewati batas itu, kau tak akan bisa kembali." Rara hanya mengangguk tanpa bertanya. Dia hanya tahu dia telah mencintai makhluk yang bukan manusia dan tak ingin kehilangan segalanya hanya karena rasa ingin tahu. Namun cinta diam-diam mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Warga mulai membicarakan perubahan Rara. Dia jarang ke pasar, tapi kebutuhan hidupnya tercukupi. Rumahnya semakin rapi, bersih, bahkan punya lampu Petromax baru. Padahal dia tidak pernah terlihat membelinya. Salah satu warga mengaku melihat Rara berbicara sendiri di bawah pohon randu, seperti sedang bercanda dengan seseorang. Tapi saat didekati tidak ada siapa-siapa di sana. Desa mulai resah. Jangan-jangan anak itu pelihara makhluk halus. Pasti pesugihan halus. Luritnya laku terus. Itu anak selalu ke sumur tengah hutan, padahal tempat itu wingit. Begitulah kira-kira desas-desus yang beredar di antara warga. Rara tidak peduli. Dia bahkan semakin sering ke hutan, membawa sesaji kecil, bunga kantil,
sirih 7 lembar, dan air kelapa hijau. Semuanya dia letakkan di tepi sumur. Lalu dia duduk sambil berbicara dengan suara pelan. Senyumnya selalu muncul tiap malam tiba, seperti perempuan yang sedang jatuh cinta. Tapi cinta itu berbahaya, sebab tak semua orang bisa menerima cinta antara manusia dan siluman. Di malam ke-14 bulan Jawa, awan tebal menggantung. Rara sedang duduk bersama Jaka. Tapi malam itu Jaka terlihat gelisah. Dia mendesah pelan lalu berkata, "Batas dunia kita semakin rapuh. Banyak manusia yang mulai mengusik tempat ini." "Apa maksudmu, Mas?" "Beberapa warga mulai membakar ranting dekat sumur. Beberapa lainnya menabur garam dan menyiram air comberan. Itu menyakiti makhluk-makhluk yang menjaga tempat ini." Jaka menatap Rara dengan wajah tegas. "Jika aku hilang suatu hari nanti, kau harus pergi jauh. Jangan menunggu aku, karena itu berarti aku sudah ditarik kembali ke dunia asal." Rara menggeleng. "Aku tidak akan pergi. Kau satu-satunya yang aku punya." Dan malam itu mereka berpelukan dalam bentuk manusia. Tapi saat Jaka memeluknya erat, tubuhnya dingin seperti kulit ular. Sejak perjanjian itu, Rara patuh. Tapi manusia tetaplah manusia. Suatu hari, rasa rindu dan penasaran membuatnya melangkah lebih dalam ke hutan. Dan di sanalah, di antara rimbunnya akar dan semak, dia melihat batu hitam tua yang ditumbuhi lumut. Dia tidak sadar bahwa itulah batu batas yang dilarang disentuh. Satu langkah lagi maka segalanya akan berubah. Dan dari balik semak, seseorang sedang mengintai. Bukan Jaka, tapi mata manusia yang membawa niat buruk. Dan malam itu, dunia manusia dan dunia siluman mulai bergetar tidak seimbang. Langkah terlarang. Pagi itu, langit dusun pojok alas mendung meski tidak ada hujan. Angin berhembus dingin, seperti ada yang sedang mengintai dari pepohonan. Di rumah kecil di tepi hutan, Rara duduk memandangi bunga kantil di genggamannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berat. Seolah-olah ada yang dia memata-matai kehidupannya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rara lupa bahwa dia pernah diberi pantangan. Dia melangkah ke hutan, ke tempat di mana ranting-ranting sudah tak lagi berbisik ramah, dan dedaunan seperti menahan nafas. Tanpa sadar kakinya menginjak batu hitam yang selalu disebut-sebut Mas Jaka. Batu tua penuh lumut dengan simbol aneh yang kini bersinar samar kehijauan. Sekejap saja angin berhenti, burung-burung terdiam, dan dari dalam tanah terdengar suara gemuruh rendah, seperti dengusan makhluk yang sedang marah. Rara tersentak mundur, tapi semuanya sudah terlambat. Dia merasa tubuhnya ringan, matanya berkunang-kunang. Dunia seperti berputar, dan di tengah kekacauan itu, muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah yang bukan milik Jaka. "Kau telah membuka celah manusia." Sementara itu di dusun, berita tentang Rara semakin liar. Ada mengaku melihat sosok ular besar menyelinap ke arah rumahnya. Ada juga yang bilang rumah Rara punya bau aneh seperti dupa dan tanah kuburan. Kepala dusun akhirnya memanggil Ki Rekso, dukun tua yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Ki Rekso berjalan berkeliling di rumah Rara dan berhenti tepat di bawah jendela. Dia memejamkan mata, menggumamkan mantra, lalu membuka mata lebar-lebar dengan nafas berat. Dia menjalin cinta dengan bangsa lain, tapi yang dicintainya bukan makhluk sembarangan. Dia siluman tua, penjaga bawah bumi. Seekor ular emas menjaga gerbang sumur keramat, dan sekarang celah dunia mereka mulai terbuka. Kepala dusun murka. Kalau dibiarkan, desa ini bisa kena kutuk. Hari berikutnya, warga dusun menemukan sumur tua di tengah hutan mengeluarkan air merah pekat seperti darah. Airnya mendidih dan muncul bau menyengat seperti daging busuk. Malamnya, seorang anak laki-laki yang bermain terlalu dekat dengan sumur tiba-tiba kerasukan. Ia menjerit sambil menirukan suara Rara. "Jangan pisahkan aku dari Mas Jaka. Jangan, dia tidak jahat. Dia cuma ingin dicintai." Warga makin panik. Ki Rekso menyarankan agar Rara ditangkap dan disucikan sebelum semuanya terlambat. Tapi saat mereka mendatangi rumahnya, Rara sudah menghilang. Rara terbangun di tempat yang aneh.
Langitnya hijau pucat, tanahnya lembek seperti lumpur. Di sekelilingnya ular-ular kecil merayap tenang, tidak menggigit, dan di kejauhan berdiri istana dari akar dan batu menjulang ke atas seperti gua terbalik. Dan di depan gerbang berdiri Mas Jaka. Wajahnya muram, tidak lagi tersenyum. Kau melanggar janji, Rara. Sekarang kau terjebak di sini. Dunia manusia mulai menutup pintu untukmu, dan duniamu juga sedang membenciku. Rara pun menangis. Aku merindukanmu, Mas. Aku hanya ingin melihat tempat aslimu. Jaka menggenggam tangannya, tapi tubuhnya bergetar. Ada luka besar di dadanya, menghitam dan berasap. Celah yang terbuka bukan hanya membawamu masuk, tapi membangunkan makhluk-makhluk yang lebih tua dariku, yang tidak suka aku mencintai manusia. Tiba-tiba suara desisan keras terdengar dari belakang istana. Lalu bayangan besar melintas bergetar di tanah. Makhluk-makhluk hitam dengan mata merah menyeringai. Dia milik kita sekarang. Cintamu menodai hukum alam. Kalau dia tetap di sini, dunia manusia akan roboh. Di dunia manusia, warga melakukan ritual besar. Kirekso memimpin puluhan orang menuju hutan dengan membawa obor, air suci, dan keris pusaka. Mereka menabur garam, menyanyikan tembang tolak bala, dan mulai menyiramkan air garam ke dalam sumur keramat. Saat air garam menyentuh permukaan, terdengar jeritan panjang dari dasar sumur. Jeritan itu suara perempuan, suara Rara. Jangan, aku masih di sini. Aku belum ingin pulang. Tapi suara itu menghilang di telan sunyi dan asap. Sumur menjadi hitam, tanah di sekelilingnya pun retak. Di malam setelah ritual desa tenang, tapi hanya sesaat. Seorang petani yang lewat dekat sumur melihat sesuatu merayap naik dari balik batu. Sosok ular besar dengan mata menghitam. Di atas kepalanya terduduk seorang perempuan dengan gaun lurik dan rambut panjang tergerai. Wajahnya Rara, tapi tatapannya kosong, matanya bukan mata manusia lagi. Dan sejak malam itu, tiap Jumat Kliwon, suara tembang Jawa terdengar dari dalam sumur. Kadang terdengar seperti suara sepasang kekasih yang sedang bercanda. Kadang terdengar isakan dan desisan panjang, seperti ular yang sedang meratapi kehilangan. Rara yang kembali. 2 minggu setelah ritual penyucian sumur dilakukan, warga dusun Pojok Alas mulai merasa tenang. Suara-suara tembang telah menghilang. Tidak ada lagi ular berkeliaran, serta kepala dusun menganggap semuanya sudah selesai. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang ibu yang sedang menjemur kain di halaman rumah melihat seseorang berjalan pelan dari arah hutan, membawa obor kecil. Langkahnya lembut, berbaju lurik, berambut panjang menjuntai hingga ke pinggang, dan wajahnya Rara. Rara memang kembali, tapi tubuhnya pucat, bibirnya biru, matanya kosong seperti tidak mengenali siapapun. Dia hanya duduk di depan rumahnya memeluk lutut sambil menatap ke tanah. Seperti orang linglung tapi dengan aura yang sangat dingin. Bahkan anjing desa menggonggong keras saat melewatinya. Kirekso dipanggil lagi. Tubuhnya memang ada di sini, tapi sebagian jiwanya masih tertinggal di alam bawah tanah. Dia masih terikat pada siluman itu. Di sisi lain, di dunia makhluk halus yang dijaga kabut dan akar menjuntai, Mas Jaka bersembunyi dalam luka. Ia tidak bisa lagi menampakkan diri dalam wujud manusia. Sisiknya rusak, tubuhnya pun menghitam, dan auranya semakin melemah. Semua karena perang antara dirinya dan makhluk gaib tua, para penjaga batas dunia yang marah karena cinta terlarang itu telah membuka celah dunia manusia. Kau membuat aturan lama ternoda, Jaka. Kau bawa manusia itu masuk ke tempat suci. Kini kau harus memilih, dia atau nyawamu sendiri. Jaka hanya menjawab lirih dengan suara bergetar. Aku rela hancur asal dia hidup dengan damai. Warga mulai gelisah lagi. Beberapa orang mimpi buruk, mimpi yang sama, melihat ular raksasa melilit desa. Sementara seorang perempuan menangis dari dalam sumur. Bahkan seorang petani ditemukan meninggal dengan mata terbuka dan lidah terjulur, seperti dicekik makhluk tak kasat mata. Kepala dusun akhirnya memutuskan,
Rara harus disucikan, kalau perlu tubuhnya dikurung, karena dia masih menjadi jalur masuk dunia siluman. Mereka membawa Rara ke pendopo desa, membacakan doa-doa dan menyekapnya dengan kain putih. Tapi saat malam tiba, lampu padam dengan sendirinya. Udara menjadi sangat dingin, lalu tiba-tiba pintu pendopo terhempas keras. Seekor ular raksasa muncul dari gelapnya halaman, matanya kuning menyala, tapi tubuhnya penuh dengan luka-luka seperti terbakar. Ular itu tidak menyerang, hanya melingkar dan menghadap Rara yang sedang menggigil dalam kain putih. Rara membuka matanya perlahan. Air mata pun mengalir. Mas Jaka, dan untuk pertama kalinya warga melihat sendiri siluman itu menangis. Maaf Rara, aku tidak bisa lagi menunggumu di dunia kami. Aku harus pergi selamanya. Tiba-tiba langit di atas pendopo terbuka. Petir menyambar ujung hutan. Kirekso berteriak agar warga jangan mendekat, karena cinta di antara dua dunia hendak diakhiri secara paksa dan akan ada jiwa yang terbelah. Rara berdiri dan melepaskan ikatan kain putih di tubuhnya. Dia melangkah pelan ke arah siluman ular yang mulai menghitam dan retak tubuhnya. Tanah bergetar, angin menerpa. Dan dengan suara terakhir yang bergetar, Rara berkata, "Kalau dunia tak mengizinkan aku mencintaimu, setidaknya aku ingin menatapmu saat kau menghilang." Jaka membuka mulut, bukan untuk mengancam, tapi untuk bersenandung. Dia menyanyikan tembang Jawa yang dulu biasa dia nyanyikan saat senja. Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya lembut, tenang, dan perlahan menghilang bersama angin. Rara roboh, menangis tanpa suara. Dia pingsan di pelukan Kirekso. Sementara ular kecil putih melingkar di pergelangan tangannya, seperti meninggalkan jejak cinta yang tak bisa dihapus. Sejak malam itu, sumur tua di hutan ditutup rapat dengan batu besar dan rantai besi. Pohon randu alas ditebang. Rara dirawat di rumah warga selama seminggu, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Orang-orang bilang dia dibawa kembali oleh siluman itu. Tapi ada juga yang percaya dia memilih tinggal di suatu tempat terpencil agar tidak mengusik dunia manusia atau dunia makhluk halus lagi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, jika kau melewati hutan itu dan mencium bau melati dan tanah basah, mungkin mereka masih di sana. Masih saling menatap, masih menyanyikan tembang lama. Cinta mereka tak dibenarkan, tapi juga tidak bisa dilupakan. Beberapa tahun kemudian, waktu berjalan. Dusun pojok alas kembali sunyi seperti dahulu. Sawah menghijau, anak-anak berlarian di sore hari. Dan suara lesung penumbuk padi mulai terdengar lagi dari dapur-dapur kayu. Tapi sumur tua di tengah hutan tak pernah disentuh lagi. Bahkan rumornya, hutan itu tumbuh lebih lebat dari biasanya. Tak ada yang berani menebas ranting di sekitarnya. Tempat pohon randu tua tumbuh menjadi saksi cinta antara Rara dan siluman ular. Cerita cinta mereka menjadi dongeng, tetapi bukan dongeng biasa. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama di Jumat Kliwon, anak-anak dilarang keluar rumah. Bukan karena takut diculik makhluk halus, tapi karena takut mereka melihat Rara menatap dari balik semak. Sosok bergaun lurik dan mata kuning. Beberapa penduduk mengaku melihat wanita muda berjalan pelan di pinggir hutan, mengenakan kain lurik dan rambut tergerai panjang. Ia tidak menoleh, tidak menyapa, hanya berjalan ke arah sumur. Yang lebih menyeramkan di belakang wanita itu, selalu ada bayangan ular raksasa, menghitam seperti asap mengikutinya dalam diam. Ada pula seorang anak kecil bernama Bayu yang pernah tersesat di ladang di dekat hutan. Ia ditemukan pagi harinya dalam keadaan baik-baik saja, tapi dia membawa sesuatu, sehelai kain lurik hijau dengan motif sisik. Saat ditanya, Bayu hanya menjawab polos. "Tadi ada mbak cantik yang kasih ini. Dia sama masnya, matanya kuning, ularnya gede banget, tapi baik." Warga geger, kain itu dibakar, tapi malamnya rumah keluarga Bayu mencium bau melati dan tanah basah. Lahirnya legenda baru, Rara penunggu randu. Sejak saat itu,
Warga dusun mulai menganggap Rara bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga batas cinta dan dunia. Perempuan yang pernah begitu mencintai makhluk dari alam lain dan tak bisa kembali sepenuhnya. Warga membuat sesajen kecil tiap malam Jumat Kliwon. Bunga kantil, sejumput beras, dan lurik sobek. Mereka meletakkan di ujung jalan masuk ke hutan. Tujuannya hanya satu, agar Rara tidak merasa kesepian. Beberapa tetua desa bahkan berkata, Rara tidak mati, tapi bersemayam di antara akar dan sumur. Dia akan muncul hanya untuk mereka yang hatinya pernah hancur karena cinta. Cerita Rara dan Jaka akhirnya tidak benar-benar berakhir. Beberapa dukun percaya bahwa roh Rara dan Mas Jaka tidak sepenuhnya lenyap. Mereka berdua memilih hidup sebagai penjaga sumur dan batas alam. Saat ada orang yang melanggar, mereka menampakkan diri bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan. Jangan mencintai sesuatu yang tidak kau pahami sepenuhnya. Jangan mencoba masuk ke dunia yang tidak menerima keberadaanmu. Karena cinta bisa menjadi doa, tapi juga bisa menjadi kutukan. Jika suatu malam kau bermalam di dekat hutan di Pulau Jawa, dan angin berhembus lirih membawa suara perempuan bernyanyi tembang Jawa lama, maka jangan menoleh, karena mungkin Rara sedang menatapmu dari balik pohon. Akhir dari cerita dan awal dari legenda. Cinta Rara dan siluman ular tidak lagi hanya cerita lama. Dia menjadi bagian dari tanah, angin, dan akar pohon di tempat itu. Dan saat cinta manusia kembali menyentuh batas yang tak terlihat, cerita ini akan hidup kembali. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.